Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 18 Mei 2021 saya akan sampaikan tema yang sangat indah dan harus saudara ketahui, yaitu mengenai wasiat sakti bangsa Israel. Saudaraku, kenapa saya sebut sebagai wasiat sakti bangsa Israel? Saudaraku, sebab bangsa Israel ini merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan sejak kitab Musa. Dan itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Saudaraku, jadi bangsa Israel itu merupakan bangsa kekasih pilihan Tuhan sejak kitab Musa, bahkan ditulis sejak zaman Abraham. Saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, meskipun dia Mesias yang dijanjikan, saudaraku, tetapi dia ditolak oleh bangsa Israel. Saudaraku, bahkan disalibkan oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan Yesus tidak mengutuki mereka karena Tuhan Yesus mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengerti akan saudaraku, sejarah akan firman Tuhan yang sesungguhnya, akan kebenaran firman Tuhan, bahwa bangsa Israel meskipun dia menolak Yesus, saudaraku, Yesus sampai saat ini ditolak oleh bangsa Israel. Sebagian bangsa Israel belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengutuki mereka. Kenapa itu sebabnya, saudaraku? Kita akan membaca, karena Israel ini memiliki satu wasiat sakti, saya katakan begitu, saudaraku. Dan ini sudah ditulis di dalam kitab Musa, di dalam kitab Kejadian. Saudara, kita akan baca kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, saudaraku. Ini pertama, saudaraku, wasiat sakti dari Tuhan ini, saudaraku, ini diberikan kepada Abraham, saudaraku, di dalam kitab Taurat. Dan ini tidak akan pernah dibatalkan sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun tidak dibatalkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu meskipun disalib oleh saudaraku di Israel sana, saudaraku, tetapi dia tidak mengutuki bangsa Israel karena Tuhan Yesus ngerti firman Tuhan ini. Saudaraku, bahkan dia memberkati ketika disalib itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, Abraham ini merupakan ayah dari baik Ishak maupun Ismail, ya saudaraku. Ini diberi janji, diberi wasiat sakti oleh Tuhan yang bunyinya, saudaraku, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji dalam kitab Taurat kepada Abraham, dalam kitab Kejadian, saudaraku. Jadi orang itu tidak boleh mengutuk Abraham, siapapun dia, saudaraku. Dan kalau ada yang mengutuk Abraham, ini janji dalam kitab Taurat ini, saudaraku. Dan ini tidak akan pernah dicabut oleh Tuhan. Orang yang mengutuk Abraham itu akan dikutuk pula oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Betapa mengerikannya dia, saudaraku. Jadi kalau ada orang mengutuk Abraham, dia akan dikutuk juga. Kalau ada orang yang memberkati Abraham, dia akan diberkati juga. Ini dahsyatnya Abraham, bapa orang beriman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan rupanya, saudaraku, kalimat sakti ini, saudaraku, wasiat sakti ini diturunkan kemudian kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub, anak
dan cucunya. Sudah kita akan melihat bahwa berkat wasiat sakti ini kemudian diturunkan kepada Ishak dan kepada Yakub. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Jadi sesuatu yang dahsyat ini yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 bahwa orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan pula. Saudaraku, ini kemudian diturunkan kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub. Yakub inilah yang kemudian disebut sebagai Israel. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara saya pesan, saudara jangan mengutuk Israel. Meskipun Israel itu memang banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan, saudaraku, bahkan terkadang juga, saudaraku, betul-betul tragis, menyedihkan, tapi saudara jangan mengutuk, saudaraku. Bahkan doakan dia supaya bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, saudaraku. Dan kalau ini terjadi, Israel menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, itu kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Saudaraku, doakan itu, saudaraku. Jangan saudara kutuki bangsa Israel. Seburuk-buruk bangsa Israel, doakan dia supaya terima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan baca Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub. Yakub ini anaknya Ishak, cucunya Abraham. Saudaraku, ini saudaraku yang selanjutnya nanti disebut sebagai Israel. Saudaraku, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudaraku, jadi berkat Abraham tadi, rupanya ini, saudaraku, diwariskan kepada Yakub akhirnya, saudaraku. Dan Yakub ini siapa, saudaraku? Yakub ini sekarang yang disebut keturunannya adalah Israel, saudaraku. Yakub ini disebut Israel. Oleh karena itu saya berpesan kepada saudara terutama yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan ikut-ikutan mengutuk Israel. Saudara, karena dikatakan siapa yang mengutuki Israel, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati Israel itu, diberkatilah ia. Ini kata firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 3, kitab Kejadian pasal 27 ayat yang ke-29. Saudaraku, jadi kalau kita memberkati Israel, mendoakan ia, saudaraku, untuk kebaikan, saudaraku, maka kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita mengutuki bangsa Israel, kita akan menjadi dikutuk juga oleh Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Saudaraku, kalau seseorang itu sampai diberkati Tuhan, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi loh, saudaraku. Berkat akan mengalir kepada saudara. Saudara, akan luar biasa. Tetapi kalau seseorang itu sudah dikutuk oleh Tuhan, kalau yang mengutuk cuma manusia itu tidak apa-apa, saudaraku. Tetapi kalau yang mengutuk itu Tuhan, dia lari kemanapun, sampai ujung bumi, sampai kutub selatan, sampai kutub utara. Dia terbang setinggi-tingginya dengan pesawat super canggih. Kalau dia sudah dikutuk Tuhan, dimanapun akan sial orang itu, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku, jangan mengutuk Israel. Kalau orang yang mengutuk Israel itu akan dikutuk oleh Tuhan.
saudaraku, siapapun dia, kita bisa melihat, saudaraku. Jadi saudara sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, seperti diteladankan Tuhan Yesus juga, sekalipun dia disalib oleh bangsa Israel, di Israel dia tidak mengutuk bangsa Israel, karena dia mengerti firman Tuhan ini, dia mengerti kitab Taurat ini, bunyinya dia paham, saudaraku. Maka Tuhan Yesus tidak mengutuki bangsa Israel, meskipun dia disalib di sana, disalib oleh orang-orang di sana, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi pesan saya pada tanggal 18 Mei ini, saudara jangan mengutuk bangsa Israel. Berkatilah ia, doakan ia, supaya saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kalau sampai seseorang itu mengutuk Israel, firman Tuhan mengatakan, ini 2 kali kesaksian, Kejadian pasal yang ke-12 dan Kejadian pasal yang ke-27. Ini kitab Musa, kitab Taurat, saudaraku, kitab yang ditulis oleh Musa, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengutuki Israel itu akan dikutuk oleh Tuhan juga, dan perkataan ini berlaku selamanya hingga akhir zaman nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak merubahnya di dalam keempat Injil. Jadi firman ini berlaku sampai selama-lamanya. Jadi saudara, saya ingatkan kembali, jangan mengutuki Israel. Berkatilah ia. Saudaraku, sekalipun banyak perbuatan-perbuatan dari bangsa itu yang begitu menyakitkan hati, saudaraku. Tuhan Yesus itu disalib loh, saudaraku, oleh bangsa Israel, saudaraku. Di sana dia disalib. Tapi Tuhan tidak mengutuk bangsa Israel, saudaraku. Lah saudara nggak diapa-apakan sama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan mengutuki bangsa Israel, sebab dikatakan oleh firman Tuhan di sini, siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia. Siapa yang mengutuki Israel itu akan menjadi orang yang terkutuk, dan siapa yang memberkati Israel akan diberkatilah ia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang luar biasa yang merupakan wasiat sakti dari Tuhan pencipta langit bumi kepada bangsa Israel. Jadi memang, saudaraku, bangsa Israel itu banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, bahkan menyalibkan Yesus, saudaraku. Tetapi jangan sampai kita mengutuki mereka. Saudaraku, Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, apa yang harus saudara perbuat saat ini? Saudara mendoakan Israel supaya Israel itu dijamah hatinya dan menerima Kristus Mesias. Kalau itu terjadi, saudaraku, sampai dimeteraikan jumlahnya 144.000 seperti Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5 itu, saudaraku, ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ini jumlah secara harafiah. Saudaraku, ini nanti artinya akhir zaman ini sudah dekat. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat. Kalau Israel dikepung, kemudian terjepit, saudaraku, kemudian angkat tangan, akhirnya dia terima Kristus Mesias, saudaraku. Saudaraku, itu satu rencana Tuhan bahwa, saudaraku, nanti, saudaraku, ketika Israel itu menerima Kristus Mesias, sejumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi sampai saat ini ya, saudaraku, sebagian dari bangsa Israel itu belum terima Yesus, sebagian besar bahkan, saudaraku. Mereka masih beribadah dengan cara Taurat, dengan cara Musa ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau nanti bangsa Israel itu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, itu akhir zaman sudah dekat, saudaraku. Kalau bangsa Israel sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, itu, saudaraku, saya beritahu saudara, itu nanti masa antikris tinggal 9 bulan lagi. Itu kalau Israel menerima Tuhan Yesus. Kemudian masa antikris itu terjadi selama 3,5 tahun, saudaraku. Setelah 3,5 tahun nanti
Tuhan Yesus Kristus datang di langit, saudaraku. Jadi kalau Israel itu nanti dikepung, kemudian dia angkat tangan, kemudian menerima Kristus Mesias, maka bisa dihitung kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah begitu dekat. 3,5 tahun ditambah, saudaraku, 9 bulan. Sudah begitu dekat. Saudaraku, oleh karena itu kita doakan, saudaraku, supaya rencana Tuhan segera digenapi. Saudaraku, salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya.